Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Kembali lagi di Valeria Movie. Kali ini aku akan membawa alur cerita film dari kisah nyata guys, yaitu Deepwater Horizon. Film ini bercerita tentang kebakaran sebuah kilang minyak yang terjadi pada tahun 2010 lalu dan menjadi bencana minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Kisah evakuasi para pekerja pun berlangsung dengan sangat dramatis. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke guys, let's go. 257. Do you know why you never heard that alarm, sir? Scene pertama dimulai dengan dimintai kesaksian Mike William terhadap kejadian besar di perusahaan tempat ia bekerja yang bernama Deepwater Horizon, yaitu perusahaan pertambangan minyak milik USA. Tim penyidik melontarkan beberapa pertanyaan ke Mike mengenai peristiwa di Deepwater Horizon saat itu. Salah satunya, bagaimana fungsi alarm saat adanya bahaya di Deepwater Horizon? Kenapa alarm? Karena alarm sangat penting jika terjadi sesuatu yang tidak lazim di perusahaan, agar para pekerja dapat mengantisipasi langkah berikutnya. Beberapa hari sebelumnya, Mike masih berada di rumahnya. Pagi yang cerah, ditemani istri yang cantik, dan seorang putri yang sehat dan pintar. Putrinya, sebut saja Aminah, membacakan teks tentang pekerjaan ayahnya yang akan ia tampilkan di kelas. Di depan ayah dan ibunya, Aminah ini juga menampilkan simulasi bagaimana minyak diambil dari bumi yang terbentuk dari fosil jutaan tahun lalu. Ia menggunakan kaleng minuman soda untuk menampilkan bagaimana minyak bumi itu diambil dari lapisan bumi. Dia berharap ayahnya dapat membawa pulang fosil dinosaurus karena Aminah mengira bahwa ayahnya merupakan penjinak dinosaurus. Kalau kalian mungkin penjinak buaya darat ya, hehe. Mike pun bersiap-siap ke tempat kerja, meninggalkan istri dan putrinya untuk beberapa hari ke depan. Setelah tiba di lapangan helikopter Bristow yang merupakan pusat transportasi personel lepas pantai, pengecekan pekerja dimulai satu persatu. 3 orang pekerja di ruang tunggu sedang berbincang-bincang dan seorang pria di antara mereka bernama Mr. Jimmy yang tengah bercanda tentang warna dasi yang dikenakan rekannya yang mirip dengan warna alarm di Deepwater Horizon. Jimmy mengatakan magenta adalah warna terburuk di alarm kilang minyak perusahaan kita. Dan pria itu pun menanggapi dengan serius candaan itu. Dan akhirnya pria itu melepaskan dasinya karena takut tertimpa sial. Akhirnya, mereka tiba di kilang minyak Deepwater Horizon yang berjarak 41 mile atau 66 km di tenggara pantai Louisiana, mengapung 5.200 kaki dari dasar teluk. Di lokasi tersebut, terdapat 126 kru. Semua pekerja mulai mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Setelah tiba di sana, Mr. Jimmy, sebagai pimpinan Deepwater Horizon, meminta laporan semen. Ia ingin mengetahui uji ketahanan semen. Namun uji tersebut memang tidak dilakukan oleh perusahaan Schlumberger. Salah satu pekerja mengatakan alasan tidak dilakukan uji semen ya karena membutuhkan lebih banyak biaya. Mike William melaporkan ke Mr. Jimmy jika BP atau British Petroleum sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan Deepwater Horizon menarik Schlumberger tanpa melakukan pengujian apapun. Di tempat kerja, Mike tetap berkomunikasi dengan istrinya melalui video call. Ia bergurau tentang helikopter yang mereka tumpangi tidak jatuh dan istrinya tidak perlu menikah dengan pria lain. Di sini terlihat jika hubungan Mike dan istrinya sangat harmonis. Mike sebagai kepala teknisi elektronik mengecek ruang penyimpanan dan pembersihan lumpur. Salah satu temannya memberi hadiah kepada Mike yaitu sebuah fosil gigi yang tentu saja akan membuat putri Mike sangat senang. Mr. Jimmy bertemu dengan orang dari BP yaitu Vidrin dan Kaluza. Jimmy memulai percakapan tentang uji semen sambil menunjukkan ke prototipe. Jimmy mengatakan bahwa uji semen itu merupakan satu-satunya tahap sebagai indikator jika proses yang akan mereka lakukan aman dan tentu saja hal itu dapat melindungi mereka dari ledakan yang tidak diinginkan. Mr. Jimmy kembali bertanya apakah uji semen akan dilakukan. Tetapi orang-orang dari BP tetap membual dan mengatakan jika uji tersebut tidak perlu dilakukan karena sama sekali tidak penting. Padahal, alasan sebenarnya adalah mereka ingin meraup untung yang lebih besar dan tidak ingin membuang-buang uang dan waktu untuk tes semen yang biasanya hasil tesnya akan selalu aman. Karena kesal,
Mr. Jimmy melontarkan argumennya dengan tegas bahwa tes semen harus tetap dilakukan untuk alasan keamanan semua kru dan kilangnya. Karena mereka tetap menolak uji semen, akhirnya Mr. Jimmy membuat keputusan untuk melakukan uji tekanan negatif sebelum melakukan pengeboran minyak. Ia memerintahkan pekerja untuk mulai memasukkan pipa sedalam 3.000 kaki. Sebagai informasi nih guys, uji tekanan negatif digunakan untuk memastikan kekuatan sumur pengebor minyak. Kalau aman lanjut, kalau tidak ya harus di-cancel. Beberapa saat kemudian, Vidrin tidak puas dengan keputusan Jimmy. Ia pun mendatangi Mike untuk bernegosiasi, namun ia kembali dengan tangan kosong. Uji negatif pun dimulai. Di awal proses, berlangsung aman dengan nilai tekanan sebesar 450 PSI. Namun tiba-tiba, nilai tekanan meningkat drastis ke 900 PSI sampai 1395 PSI. Hal ini merupakan tekanan yang cukup besar, dan tekanan itu stabil di kisaran 1395 PSI. Salah satu kru memperingatkan jika tekanan ini sangat besar, ibaratnya tekanan itu cukup besar untuk merobek sebuah mobil. Kemudian mereka mengambil solusi dengan cara membuka katup pipa pengeboran untuk menurunkan tekanan. Mr. Jimmy menyampaikan ke kru kerja di ruang operator uji negatif bahwa pengujian tersebut gagal, yang berarti bahwa pengeboran minyak tidak aman untuk dilanjutkan. Namun Vidrin tidak setuju dan mengemukakan beberapa alasan dari pikirannya. Walaupun mereka sama-sama paham bahwa tes yang berhasil hanya jika hasilnya dimulai dari nol, stabil di nol dan berakhir di nol pula, yang berarti menunjukkan tidak ada tekanan sama sekali. Perdebatan di antara Mr. Jimmy dan Vidrin pun terus berlanjut di ruang tersebut. Vidrin bersikukuh bahwa uji negatif saat itu tidak sepenuhnya gagal. Bisa jadi, sensor memberi pembacaan yang salah. Salah satu alasan yang dia terus ulang-ulang bahwa tidak adanya lumpur yang muncul ke permukaan, dan itu juga yang menandakan bahwa tidak ada tekanan pada pipa tersebut. Vidrin memberi saran yang bisa dikatakan saran yang memaksa untuk melakukan uji tekanan negatif pada pipa lainnya atau pipa penyumbat. Dan apabila hasilnya nol, maka kita dapat memastikan hasilnya. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Mr. Jimmy lepas tangan tentang uji negatif yang akan dilakukan di pipa penyumbat. Akhirnya, uji negatif di pipa penyumbat pun dimulai. Saat uji pipa penyumbat berlangsung, di kafetaria, kapal Mr. Jimmy disambut oleh kru yang ada di sana, dan BP memberikan penghargaan kepada Deepwater Horizon karena berhasil selama 7 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan tingkat keselamatan tinggi. Uji pada pipa penyumbat selesai, dan hasilnya sangat timpang dengan uji negatif pada pipa pengeboran. Uji di pipa penyumbat menunjukkan angka 0 yang berarti tidak adanya tekanan. Perbandingan antara pipa pengeboran dan pipa penyumbat adalah 1400 PSI banding 0 PSI, yang semestinya angkanya harus sama. Tidak ada lumpur, tidak ada aliran, kita bisa melanjutkan, kata Vidrin dengan yakin. Karena ragu dengan hasil yang timpang, seorang kru yang mengoperasikan mesin tersebut memberitahu dan meminta izin dari Mr. Jimmy apakah pengeboran minyak dapat dilakukan atau tidak. Dan dengan penuh pertimbangan, Mr. Jimmy memberitahukan bahwa pengeboran minyak dapat dilakukan. Hari mulai gelap. Pengeboran minyak dimulai dengan proses pemindahan lumpur ke ruang penyimpanan lumpur. Di tengah proses pemindahan lumpur, tiba-tiba sesuatu yang tidak beres terjadi, yaitu tekanan di pipa bor naik menjadi 2000 PSI, di mana itu menunjukkan bahwa tekanan ini sangat tinggi. Kru pun mencoba untuk menghentikan pemindahan lumpur, namun proses pemindahan lumpur sudah terlanjur dilakukan. Salah satu kru di ruang pengeboran melihat adanya aliran lumpur yang naik ke ruang pengeboran melalui pipa pengeboran. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Mereka yang berada di ruang pengeboran terlambat mengetahuinya. Lumpur muncul di ruang pengeboran. Adrenalin mereka mulai naik dan kepanikan pun mulai terjadi. Dan lumpur pun menyembur dengan aliran yang sangat kuat. Ruang tersebut dipenuhi lumpur yang menyeruak keluar dari pipa pengeboran. Di tengah kepanikan tersebut, para kru juga mencari solusi dari permasalahan ini. Semburan lumpur mereda sesaat, namun pada akhirnya mereka memang tidak ada solusi. Suara gemuruh mulai terdengar jelas. Semburan lumpur kembali menyerang. Kali ini lebih kuat alirannya hingga merusak kaca-kaca pada anjungan minyak tersebut. Lagi-lagi ada peringatan gas di ruang penyimpanan lumpur. Suasana semakin memburuk karena tekanan di pipa pengeboran menyentuh angka 4000 PSI. Akibatnya,
Kru terpontang-panting karena terkena semburan lumpur tersebut. Aliran lumpur pada pipa pengeboran tidak dapat dijinakkan hingga merusak anjungan minyak lebih parah. Sialnya, alarm pertama pun tidak berfungsi sehingga kru di ruang lain tidak mengetahui bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi di anjungan mereka. Beberapa kru mengalami luka serius. Kemudian alarm gas memberikan peringatan. Gas mengalami kebocoran yang menandakan akan sangat mudah terjadi ledakan dan kebakaran. Alarm magenta berbunyi. Warna ini menunjukkan peringatan hal terburuk telah terjadi di kilang minyak Deepwater Horizon. Sumur minyak itu akan meledak. Mike yang sedang berada di ruangnya dan video call dengan istrinya kebingungan karena situasi yang tiba-tiba berubah di lokasi ruangannya. Ia tidak tahu bahwa sedang terjadi kesalahan besar di kilang minyak mereka. Ledakan dan kebakaran pun terjadi, menghantam dan mencederai kru dengan parah. Bahkan ada yang langsung meninggal di tempat. Api bertambah besar karena tersedia bahan bakar dalam jumlah yang banyak. Mereka mencoba menyelamatkan diri sebisa mungkin. Mereka pun mencoba mencari pertolongan. Informasi kecelakaan di Deepwater Horizon ini pun dengan cepat sampai ke markas penjaga pantai New Orleans, USA. Di situasi mencekam itu, beruntungnya Mike hanya mengalami sedikit luka ringan. Ia melihat Doggy yang terluka parah dan langsung membopongnya. Pimpinan Deepwater Horizon, Mr. Jimmy, juga mengalami luka parah hingga mengalami kebutaan. Dengan tenaga yang tersisa, ia pun mencoba menyelamatkan diri. Kepanikan di Deepwater Horizon bertambah parah. Beruntungnya, bantuan pertama mulai datang untuk mencari kru yang bisa diselamatkan dari ledakan dahsyat tersebut. Mike mencoba mencari-cari keberadaan Mr. Jimmy dan berhasil menemukan pria itu. Mike pun langsung membantu Mr. Jimmy keluar dari tempat itu. Penjaga pantai mulai mengirimkan bantuan yaitu sebuah helikopter yang akan sampai dalam waktu 30 menit. Di tengah perjalanan evakuasi, Mike dan Jimmy mendapati seorang temannya yang terjebak puing. Ia pun mencoba menolongnya, tetapi semburan api mulai menghantam lorong yang mereka tempati. Alhasil, ledakan itu membuat listrik di kilang tersebut padam total. Andrea yang berada di anjungan terlihat panik. Ia mencoba mengaktifkan EDS untuk menyegel sumur minyak. Tetapi sang kapten menolak hal itu karena merasa tidak memiliki wewenang. Jiwa sosial Mike sangat tinggi. Sebisa mungkin ia mencoba menyelamatkan rekannya itu yang masih tertimpa puing. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan pria itu dari reruntuhan puing. Di sisi lain, istri Mike terlihat semakin cemas dan khawatir karena video call-nya dengan Mike terputus. Ia kemudian menghubungi pusat komando pantai untuk menanyakan kondisi kilang minyak tersebut, di mana akhirnya ia tahu jika memang tengah terjadi bencana di kilang minyak Deepwater Horizon. Hal itu makin membuatnya makan tak kenyang, tidur tak nyenyak. Semburan api makin membesar. Para pekerja semakin panik dan sibuk menyelamatkan diri dengan sekoci. Tetapi sebuah derek akan terjatuh dan mengancam nyawa para pekerja itu. Akhirnya, seorang pekerja yang bernama Dale memberanikan diri untuk menghentikan derek itu. Ia pun berhasil, namun takdir berkata lain. Dale gugur kehilangan nyawanya setelah dirinya terjatuh ke bawah akibat semburan api yang menyeruak. Para pekerja yang melihat itu termenung, menyaksikan rekan seperjuangannya yang telah kehilangan nyawa untuk menyelamatkan mereka semua. Di anjungan, Mr. Jimmy bertemu Vidrin. Ia pun memerintahkan Vidrin segera menyelamatkan diri ke Skoci. Jimmy yang dibantu Andrea mengaktifkan IDS untuk menyegel sumur minyak. Tetapi minyak masih mengalir dan kebakaran masih terjadi. Masih di anjungan, mereka mencoba untuk menstabilkan kilang agar pipa minyak tidak meledak, di mana mereka membutuhkan listrik. Mike beserta satu orang rekannya yang bernama Saleb keluar untuk menyalakan listrik. Di sisi lain, istri Mike masih gundah gulana dengan keadaan suaminya itu. Ia mencoba untuk menelepon istri dari rekan Mike yang lain dan membuat Felicia semakin sedih. Aminah menanyakan apa yang terjadi kepada ayahnya itu. Namun Felicia tak kuasa menceritakan yang sebenarnya terjadi. Di saat para pekerja masih berjibaku dengan menyelamatkan diri ke Skoci, Mike dan Saleb masih berusaha pergi ke ruangan listrik. Di tengah usahanya itu, Saleb sempat terbakar akibat semburan api, namun Mike dengan sigap berhasil meredam api itu. Akhirnya, mereka berdua sampai ke ruangan listrik
dan generator listrik cadangan berhasil diaktifkan. Listrik pun kembali hidup, namun tak lama listrik kembali padam. Alarm peringatan terakhir mulai berbunyi. Api semakin membesar, si jago merah itu melahap semua yang ada dan meruntuhkan beberapa puing. Jimmy lantas memerintahkan semuanya untuk pergi dari kilang minyak itu. Jimmy yang dibopong Andrea akhirnya pergi untuk menyelamatkan diri bersama yang lainnya. Namun, sekoci yang akan mereka tumpangi telah duluan pergi. Mau tidak mau, Mike dan beberapa rekannya berusaha menurunkan rakit darurat. Usaha mereka menurunkan rakit darurat itu penuh dengan halangan karena api semakin membesar hingga membuat mereka semakin kesulitan. Setelah berhasil, beberapa orang termasuk Jimmy berhasil memasuki rakit darurat itu. Namun, sebuah semburan api membuat rakit itu terjatuh ke bawah. Salah satu rekan Mike juga ikut terbakar dan terjatuh ke air. Beruntungnya, rekannya itu berhasil selamat bersama rekan yang lain yang ada di rakit darurat itu. Sekarang hanya Mike dan Andrea yang masih belum menyelamatkan diri. Karena kobaran api di bawah terlalu besar hingga tidak memungkinkan mereka untuk terjun. Mike dan Andrea pun bergegas pergi ke lantai atas untuk melompat dari sana. Mereka pun memakai pelampung untuk bersiap-siap melompat. Tetapi Andrea tiba-tiba mengurungkan niatnya karena takut. Ia panik dan ketakutan dengan kondisi yang menimpanya. Namun Mike dengan cerdik menarik Andrea dan wanita itu pun akhirnya terjun bersamaan dengan Mike. Setelah itu mereka ditarik ke perahu penyelamat Kapten Branston dan langsung dibawa ke kapal Bengson. Di kapal itu juga, semua pekerja yang berhasil dievakuasi berkumpul. Keadaan mereka cukup memprihatinkan. Keadaan pekerja dalam kondisi terluka dan panik. Mr. Jimmy mendata siapa saja yang selamat dan siapa saja yang tidak dapat diselamatkan. Semua pekerja masih dalam keadaan trauma. Mereka tidak membayangkan bahwa bencana besar ini terjadi pada mereka. Kebanyakan pekerja yang tidak selamat berada di ruang pengeboran. Helikopter penyelamat pun tiba untuk mengangkut beberapa pekerja yang terluka parah. Setelah Mr. Jimmy mendata pekerja, mereka semua berdoa, mengucapkan rasa syukur telah diselamatkan dan meminta ketabahan atas korban yang tidak selamat. Kilang minyak itu semakin terbakar hebat oleh si jago merah. Satu persatu bangunannya runtuh sampai akhirnya tidak bersisa. Setelah peristiwa itu, para pekerja dibawa ke satu tempat untuk menemui keluarga masing-masing. Begitu juga dengan Mike yang tiba-tiba dihadang oleh beberapa anggota keluarga pekerja. Mereka meminta kejelasan informasi mengenai anak, suami, dan ayahnya dari Mike. Para keluarga ini bahkan memaki Mike karena Mike tidak menjawab pertanyaan mereka. Setelah tiba di kamar, Mike menangis terpukul dengan tragedi itu dan membuatnya menjadi trauma. Beberapa saat kemudian, istri dan anaknya tiba dan langsung memeluk Mike. Begitu juga dengan Andrea yang telah bertemu pacarnya dan beberapa pekerja lain yang telah berkumpul kembali bersama orang terkasihnya untuk melepas rindu dari tragedi yang hampir merenggut nyawa mereka. Di akhir film, ditayangkan footage singkat sidang dari tragedi Deepwater Horizon. Mr. Jimmy, Mike, dan Andrea menjadi saksi di sidang ini. Sidang ini sendiri membuat pimpinan BP, yaitu Vidrin dan Kaluza, menjadi terdakwa atas pembunuhan tidak disengaja dalam tragedi Deepwater Horizon. 11 orang tewas dalam tragedi yang terjadi pada 20 April 2010 ini. Kebakaran minyak ini berlangsung selama 87 hari, menumpahkan 210 juta galon minyak ke Teluk Meksiko. Tragedi ini sendiri menjadi peristiwa bencana minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat, dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya menurut kalian? Dari film ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran tentang mematuhi protokol safety yang berlaku. Jangan sampai hanya demi ego dan cuan membuat satu tindakan menjadi tragedi yang memilukan. Semoga semua perusahaan di Indonesia dan dunia dapat menerapkan keselamatan kerja yang baik. Terima kasih bagi kalian yang telah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan kalau kalian punya saran film, di komen aja ya guys. Oke guys, see you next time.